Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi. Nah ya, buktikan verifikasi. nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Yeah. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, Betul. tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Nah, tes Mana yang DNA. duluan mau tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video-video dari Bahar bin Smith. Nah teman-teman, jadi yang pertama ini adalah ceramah dari Bahar bin Smith, yaitu Habib gila tetap dipanggil Habib, ulama gila tidak dipanggil Ustadz. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak video dari Bahar bin Smith. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, Gila. yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Terus fal alim, orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu yang bukan Habib. Idza junna la yusamma aliman. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada, masih tetap ada ilmunya atau hilang? Dipanggil tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Mezir, Al-Qadri, kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi Bahar bin Smith ini ya membuat perumpamaan gitu ya. Kalau Habib keturunan Nabi itu gila tetap dipanggil Habib. Nah seperti itu. Kalau kiai ataupun ya seorang ustadz kalau gila ilmunya hilang, apakah dipanggil ustadz? Nah seperti itu teman-teman. Ya tentunya katanya dipanggil orang gila. Nah sekarang gini aja ya. Kalau ada Habib, ya ini Habib nih, gila. Tentu akan dipanggil apa? Kalau saya sih mesti dipanggil Habib gila. Ya sama-sama ya teman-teman. Masa mau dipanggil Habib, terus gilanya mana? Nah seperti itu teman-teman. Nah ini lucu memang ya teman-teman Bahar bin Smith ini. Nah teman-teman, jadi ini ada video juga dari Bahar bin Smith. Ketika Bahar bin Smith ini disuruh untuk tes DNA. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya ini memang nggak masuk akal ya. Jawabannya ini ya katanya malah ingin menyuruh membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya itu nggak masuk akal ya teman-teman. Padahal Bahar bin Smith ini ya tidak bisa membuktikan bahwasanya DNA-nya ini adalah DNA Arab, apalagi DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti apa videonya teman-teman? Mari kita simak videonya. Tes DNA lo kan udah anak berapa kali harus bilang. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah, membongkar makam? Loh, emang pernah suruh? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat ente orang. Sambil ketawa ya. Sambil mudut. Lihat mukanya Bahar bin Smith nih ya teman-teman ya. Ya seenaknya saja ya suruh membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat mukanya ini. Coba sekali lagi. Enggak merasa bersalah ya berkata demikian, membongkar makam Rasulullah. Bener-bener ini ya. Ini saya 100% nggak percaya kalau Bahar bin Smith ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman ya, perkataan dari Bahar bin Smith ini ya, itu sudah sejak lama ya. Itu Bapak Rizik Syihab ya. Ini orang yang mengaku-ngaku Habib,
itu disuruh untuk tes DNA oleh Bapak Rizik Syihab. Lah ini malah syaratnya minta membongkar makam Rasulullah SAW untuk menggali kuburnya. Ini apa enggak keterlaluan ya teman-teman? Habis bicara seperti itu meringis sambil ngudut gitu ya. Ya ini enggak mencerminkan ya cucu Nabi ya teman-teman. Saya enggak percaya 100% kalau seperti ini ya. Ya mana ada ya orang yang mengaku cucu Nabi ketika disuruh tes DNA nggak berani. Ya ini kan lucu ya teman-teman. Ya kenapa harus takut? Ya udah tuh masukkan ke kandang harimau ya. Apakah berani? Kan ada itu ya yang katanya kalau benar-benar itu adalah zuriat Nabi, itu kalau dimasukkan ke kandang harimau itu tidak berani menerkamnya. Ya teman-teman. Pasti teman-teman ada yang tahu ya kisah seperti itu. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Bapak Rizik Syihab tentang terkait masalah tes DNA. Coba mari kita simak videonya ya. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi. Nah ya, buktikan verifikasi. nasabnya itu benar. Tapi saya Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, Betul. tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Nah, tes Mana yang DNA. duluan mau tes DNA? Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Bukan. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Bahar bin Smith ini apa nggak lupa ya tentang terkait ucapan dari Bapak Rizik Syihab. Kalau benar ya, yaitu cucu Nabi, berani nggak tes DNA? Ya ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi kan makin banyak. Nah seperti itu teman-teman. Tapi kenapa Bahar bin Smith ini ketika disuruh tes DNA, ini alasannya malah nggak masuk akal ya. Suruh menggali makam Rasulullah SAW. Ya ini apa nggak kurang ajar ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait para Habib Pahlawi ini. Yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya itu meneliti, yaitu membuat satu tesis bahwasanya apakah benar ya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini mereka ini adalah keturunan Nabi. Dan tesisnya ini memang belum ada yang bisa membantah, yaitu dari Robito Alawiyah maupun dari Bapak Rizik Syihab. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya, coba mari kita dengarkan video lengkapnya dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab. Itu Ba'lawi kadang ngaji Qur'annya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Mantap ya, Masya Allah ya, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini memang beliau ini ya termasuk pakar nasab ya teman-teman, Masya Allah ya.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya, para Habib-Habib Alawi ini yang ada di Indonesia, itu mereka itu ya tidak berani membuktikan secara kitab nasab. Ya, kitab sejarah, filolog dan tes DNA. Mereka tidak bisa membuktikan itu, teman-teman. Nah, maka dari itu nasabnya itu diragukan. Nah, jadi para muhibin ini ya, ketika mereka itu ya di depan para habib, mereka itu mencium-cium, padahal yang dicium itu mereka itu hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Nah, jadi ya pembuktiannya mereka itu ya tidak bernasab kepada Rasulullah SAW. Nah, tentunya kasihan ya para muhibin ini dikubulin sejak ya berapa puluh tahun ya, mungkin dari dulu ya teman-teman ya sudah dikibulin sampai turun temurun. Nah, maka dari itu teman-teman, Bapak Rizik Syihab ya dulunya itu membolehkan untuk tes DNA, tapi sekarang malah tidak membolehkan. Ya. Karena apa? Karena ya sudah khawatir kalau DNA-nya ini bukan DNA Arab. Jadi DNA Arab bukan, apalagi yaitu DNA keturunan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi para Habib Alawi ini seperti Rizik Syihab, lalu kemudian Bahar bin Smith, Hanif Al-Athos, mereka itu sepakat ya tidak mau untuk tes DNA. Apalagi Bahar bin Smith ketika disuruh untuk menjalankan tes DNA, ini alasannya ini aneh-aneh ya teman-teman. Masa suruh membongkar makam Rasulullah? Ya, dia saja untuk tes DNA saja kan mudah ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan mereka itu takut kalau apa? Takut kalau DNA-nya itu bukan DNA Arab. Jadi DNA itu ada kode-kodenya ya teman-teman. Ya, DNA Arab kodenya C, DNA Yahudi G. Jadi DNA Nusantara itu juga ada kode-kodenya seperti kita ini ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya mereka ini tidak berani. Dah itu saja gitu. Alasannya ya aneh-aneh. Yang namanya orang gak berani, yaitu alasan seperti itu. Coba kalau mereka ini, ya udah sudahlah ya, tes DNA. Kalau benar keturunan Nabi kan pasti berani. Tapi kenyataannya mereka itu tidak berani. DNA Arab bukan, apalagi DNA Rasulullah SAW. Jadi kemunculan Kiai Ma'ruf Al-Banta ini ketika membahas masalah nasab, ini membuat pendapatan ataupun membuat para Habib Alawi ini sudah kelabakan untuk mengatasinya. Ya, karena mereka ini tidak bisa menunjukkan bukti gitu ya teman-teman, tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujah, tidak memiliki bukti berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.